Fakta menarik Kerajaan Sunda. Kali ini, tim Gudang Fakta akan memberikan informasi tentang Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda atau sering disebut Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang berada di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kerajaan ini sering dikatakan sebagai penerus Kerajaan Tarumanegara. Dan Raja Tarumanegara yang terakhir adalah Linggawarman yang membagi kekuasaannya menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Sriwijaya. Apa saja fakta-fakta menarik tentang Kerajaan Sunda atau Pajajaran ini? Mari kita simak informasi yang berhasil tim Gudang Fakta dapatkan. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, kebanggaan suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku dengan populasi terbesar di Indonesia. Mayoritas penduduk suku Sunda mendiami Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Nah, Kerajaan Sunda atau yang terkenal dengan Kerajaan Pajajaran adalah nenek moyang suku Sunda. Hingga sekarang, kejayaan Kerajaan Sunda adalah kebanggaan bagi warga suku Sunda. Hal ini sangat wajar. Selain karena masih satu garis keluarga, Kerajaan Sunda di masa lampau juga perlambang kejayaan bagi suku Sunda yang menjadi mayoritas di Provinsi Jawa Barat. Maskot Provinsi Jawa Barat adalah kujang, sebuah senjata khas suku Sunda yang berbentuk seperti bulan sabit namun bertangkai kecil seperti keris. Dengan menjadikan kujang sebagai simbol, cukup sudah bukti bahwa senjata Kerajaan Sunda menjadi kerajaan kebanggaan rakyat Sunda atau Jawa Barat. Fakta kedua, kuat di darat, lemah di laut. Kerajaan Sunda adalah penerus Kerajaan Tarumanegara. Raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman yang mewariskan kerajaannya pada menantunya yang bernama Tarusbawa. Pada tahun 932, Tarusbawa mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Sunda. Kerajaan ini awalnya beribu kota di Sundapura atau daerah Bekasi yang sekarang. Tapi kemudian dipindahkan ke Pakuan atau daerah Bogor sekarang. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia yang merupakan kerajaan maritim, Kerajaan Sunda bukan kerajaan yang handal di laut. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Sunda kira-kira memiliki 100.000 prajurit, 40 ekor pasukan gajah, namun hanya memiliki 6 buah kapal laut dengan kapasitas 150 ton. Fakta ini membuktikan bahwa Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang handal di darat namun lemah di laut. Fakta ketiga, bersekutu dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang membolehkan Portugis membangun benteng di wilayahnya. Selain hubungan dekat dengan bangsa Portugis, Kerajaan Sunda juga mempunyai sekutu kerajaan di Indonesia. Dan kerajaan yang menjadi sekutunya adalah Kerajaan Galuh yang beribu kota di Pakuan. Persekutuan antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh disebabkan jalur keluarga yang masih satu keturunan dan wilayah geografis yang berdekatan. Menurut sumber wikipedia.com, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh pernah dijadikan satu kerajaan pada era Raja Sanjaya. Hal ini karena Sanjaya adalah satu-satunya pewaris Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
Pada saat dua kerajaan tersebut disatukan oleh Sanjaya, kemudian ibu kotanya berada di Pakuan Pajajaran. Penyatuan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh ini berakhir pada tahun 739. Fakta keempat, dilarang menikah dengan orang Majapahit. Menurut merdeka.com, di kota Bandung tidak ada jalan yang bernama Majapahit atau Jalan Gajah Mada. Entah benar atau tidak, karena admin tidak pernah mengecek satu persatu nama-nama jalan yang ada di kota Bandung. Namun, fakta yang ingin admin Gudang Fakta sampaikan adalah tragedi pada masa Kerajaan Sunda. Perang Bubat adalah tragedi antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit yang sangat besar di saat itu. Faktanya, perang ini juga membuat Raja Kerajaan Sunda yaitu Prabu Niskalaswatu Kencana mengeluarkan sebuah kebijakan yang sakral. Kebijakan yang pertama adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit, dan kebijakan yang kedua adalah melarang bangsawan Kerajaan Sunda menikah dengan pihak atau orang Majapahit, sehingga kebijakan kedua ini populer dengan nama Estri Luaran atau istri dari luar. Fakta kelima, Prabu Siliwangi pembawa kemajuan Kerajaan Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat tidak asing bagi kita yang pernah tinggal di wilayah Jawa Barat atau sering menonton acara-acara berbau mistis. Konon katanya, Prabu Siliwangi adalah raja yang bijaksana dan mempunyai banyak kesaktian. Namun kali ini, tim Gudang Fakta akan mengangkat fakta sejarah yang tertulis tentang Prabu Siliwangi, tapi bukan mitos atau kesaktian yang beliau miliki. Prabu Siliwangi adalah raja yang menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Beliau adalah pewaris tahta dari dua kerajaan tersebut. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sunda Galuh dibawa ke masa kejayaannya. Beliau memimpin Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sri Baduga Maharaja berbeda dengan raja-raja pada umumnya. Kebijakan Prabu Siliwangi yang pertama adalah menjadikan agama sebagai maksud dan tujuan hidup, seperti yang tertulis dari sumber carita Parahyangan pada wikipedia.com. Purbatisi Purbajati, manamo kadatangan kumusu ganal musuh alit. Suka kereta tanglor kidul, kulon, wetan, kena kereta rasa. Tan kereta jali kibi dina urang rea, jaloba di sang hyang siksa. Kalimat tersebut artinya adalah ajaran dari leluhur dijunjung tinggi, sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang yang serakah akan ajaran agama. Dan kebijakan populer kedua yang diambil oleh Sri Baduga Maharaja adalah tidak memungut pajak bumi atau penghasilan pada rakyatnya. Pada saat awal diangkat menjadi Raja Kerajaan Sunda, beliau memerintahkan semua jajarannya untuk tidak memungut pajak. Akan tetapi, pajak tersebut diganti dengan kewajiban gotong royong dalam mengurus sumber daya kerajaan dan kepentingan umum. Kebijakan ini merupakan amanat khusus dari kakeknya yang merasa kasihan dan iba pada rakyatnya yang sudah patuh kepada kerajaan dan ajaran agama. Sebab hal itu akan memberatkan beban rakyat dengan mewajibkan pajak tenaga perorangan, pajak tenaga kolektif, pajak timbang atau penghasilan kapas, dan pajak paredondang atau penghasilan petani padi. Fakta ke-6, mendirikan pesantren tertua di Jawa Barat.
Fakta keenam tentang Kerajaan Sunda adalah pendirian pesantren tertua di Jawa Barat. Ratusan bahkan ribuan pesantren berdiri di wilayah Jawa Barat hingga sekarang. Ternyata dari ribuan pesantren tersebut ada pesantren yang dibangun pada masa kejayaan Sunda atau Pajajaran. Pesantren tersebut adalah Pesantren Syekh Kuro. Pesantren Syekh Kuro berada di Karawang, Jawa Barat. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau yang akrab dengan nama Syekh Kuro. Pesantren Syekh Kuro didirikan pada tahun 1340 Masehi. Lokasi tepatnya ada di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Kecamatan Karawang, Jawa Barat. Fakta ketujuh, tidak pernah takluk oleh Majapahit. Majapahit adalah kerajaan imperium terbesar di tanah Nusantara yang kekuasaannya sekarang sampai negara Thailand. Namun, meski imperialisme, Majapahit sangat gagah dan kuat. Hal ini tidak berlaku untuk Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Karena kejadian Perang Bubat yang mengakibatkan tewasnya Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Siliwangi, sehingga membuat pemimpin Kerajaan Sunda memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit. Bahkan, rencana pernikahan Putri Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk dikatakan sebagai upaya penaklukan Majapahit atas Kerajaan Sunda. Namun, daripada mengaku kalah atau takluk dari Majapahit dengan pernikahan tersebut, pasukan Sunda kala itu memilih mati dengan terhormat atau kalah dalam perang. Bahkan, Putri Dyah Pitaloka yang menjadi objek peristiwa Perang Bubat sendiri pun memilih bunuh diri daripada menyerah kepada Majapahit. Hal itu dilakukannya demi kehormatan Kerajaan Sunda. Itulah fakta-fakta menarik tentang kerajaan leluhur suku Sunda, yaitu Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Kerajaan yang berani untuk tidak mengambil upeti atau pajak pada rakyatnya, dan suatu kerajaan yang mempunyai prabu yang sangat dihormati, yaitu Prabu Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.